Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar peserta didik atau siswa kelas 8C? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik-baik, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pagi hari ini. Nikmat sehat terutama, dan semoga karunia sehat tersebut dilimpahkan juga kepada kedua orang tua kalian, keluarga yang kalian cintai, dan tetangga-tetangga juga ya. Soalnya kalau ada tetangga yang terdampak sakit juga kan kalian juga nggak nyaman ya, atau merasa was-was dan lain sebagainya. Semoga semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi tugasnya secara rutin. Dan bagi yang Allah berikan saat ini sakit, mungkin ada di antara keluarga, semoga Allah lekas angkat sakitnya dan bisa beraktivitas seperti biasa, amin. Salam beri salam semoga tetap terlibat dan curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian, kelas 8C, pada hari ini kita akan memulai pelajaran pendidikan agama Islam secara virtual ya, secara online. Model kita buka acara atau pembelajaran PAI pada hari ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, untuk pelajaran bab pertama, Ustadz mau klarifikasi, apakah kita sudah menyelesaikan sampai Al-Quran, nak? Kan bab pertama itu kan tentang ini ya, apa namanya? Tentang kitab-kitab Allah, yang meyakini kitab-kitab Allah. Kan ada 4 kitab Allah itu, ada Al-Quran, ada Taurat. Zabur, Taurat, Injil. Iya benar, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah terus Ustadz mau flashback kembali, itu sudah tersampaikan semua kan ya. Ustadz mau tanya, Nabi siapa yang mendapatkan kitab Injil? Coba dijawab. Isa, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Khair Almira yang menjawab ya. Baik. Sebelumnya Ustadz mau lihat dulu, sebutkan nama yang ada di apa namanya ruang Zoom Meet pertemuan hari ini. Ada Ananda Mutiara Faiza Azhara, alhamdulillah di sana sudah menyalakan videonya. Aisyah Nur Fadila juga sudah menyalakan videonya dengan backlight di sini ya, silau kelihatan. Ustadz juga kayaknya silau ya, karena pakai lighting juga di sini. Kemudian ada Nur Azira di sana, sudah bersiap belajar dengan bukunya yang dibuka-buka. Kemudian ada Faiz Fatri Harsan yang belum menampilkan videonya. Gladisa Afifah juga tidak menampilkan videonya. Ada Syafiq Al-Sadiq juga belum menampilkan video. Ada Kaila Azkia Hanifah yang belum menampilkan videonya juga. Sudah menampilkan videonya. Kemudian ada Syafiq Al-Sadiq sudah, Haira Almira, Rocky Fitra Ramadan, kemudian ada Muhammad Fahri Albar, dan Muhammad Afan. Baik Ustadz, berterima kasih kepada Ananda yang sudah menampilkan videonya ya di awal pembelajaran ini. Dan sesaat lagi Ustadz akan masuk di pembelajaran dan akan mencoba untuk memaparkan pembelajaran pada hari ini. Nah hari ini nak, untuk lebih jelasnya nanti silakan dibuka ya, kita sudah beralih ke bab kedua. Artinya kalau sudah beralih ke bab kedua ini, bab ke-1 mudah-mudahan sudah tidak ada PR lagi ya. Bab 1 kalian sudah mengerjakan tugas dan sudah dapat nilai. Jadi kita akan beralih ke bab 2. Dan bab 2 ini Ustaz terasa penjelasannya tidak begitu panjang seperti di bab 1 karena pembahasannya juga sangat ringan ya, tidak seperti kemarin di bab 1. Kalau nggak percaya kita coba lihat saja materinya ya. Oke, sebentar. Ustaz akan cari dulu materinya di mana tadi. Ini dia. Nah, ini dia sudah nampak ya di layar screen-nya. Sudah terlihat di layar screen bahwa bab kedua ini temanya adalah menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ustadz mau tanya nih kepada peserta yang hadir hari ini, siswa yang hadir hari ini kelas 8 sih. Kira-kira kenapa sih kok kita nggak disuruh menghindari minuman keras, disuruh menghindari judi, dan disuruh menghindari pertengkaran? Ada yang bisa jawab, nak? Karena minuman keras mengandung banyak. Banyak apanya? Efek samping. Efek samping, kayak obat aja. Iya. Oke, kalau judi mengandung apa, nak? Ada yang tahu? Kalau minuman keras tadi ada yang mengatakan Ustadz catat mengandung efek samping. Ya, kalau judi mengandung apa, nak? Suaranya
Riba. Riba. Bahasanya langsung bahasa Arab ke riba. Terus kalau pertengkaran, ada yang tahu pertengkaran mengandung apa, Nak? Kira-kira? Putus-putus suaranya ya. Oke, nah. Jadi ada minuman keras, ada judi, ada juga pertengkaran. Ketiga ini adalah sesuatu hal yang harus dihindari. Kenapa? Merugikan. Nah, di dalam Islam itu kan ada yang harus dihindari, ada yang harus dikerjakan. Kenapa kalau disuruh menghindari? Karena kalau manusia maksa mengerjakan itu akan merugikan diri sendiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Jangan. Kalau sudah praktek biasanya bahaya ya, karena salah satu minuman keras itu efek sampingnya adalah nanti ketagihan ya. Sebagaimana kalian ketahui nanti di dalamnya ada drug di sini ya, ada narkoba ya. Kalau dilihat gambar ilustrasinya di sini ada botol. Di tengah-tengah botol ada gambar tengkorak yang disilang kayak gini, itu artinya mematikan ya. Kalau kalian nggak percaya obat-obatan kimia ya, cari racun-racun serangga atau racun-racun apa yang ada tandanya sama seperti ini. Dia ada silang seperti ini, itu artinya jangan, hati-hati, bahaya. Kalau selip-selip nanti nyawanya bisa melayang ya, keracunan. Jadi Nak, minuman keras itu pada dasarnya adalah minuman yang berbahaya. Kok minuman dibilang keras, Ustaz? Karena zatnya ya. Karena dia mengandung alkohol. Ada yang bisa memberikan contoh minuman keras apa sih namanya? Ada yang tahu nggak? Khamar. Ciu. Terus khamar itu bahasa Arabnya. Ada lagi yang lain? Banyak, Pak. Banyak. Sebutkan. Banyak. Boleh sebutkan mereknya, Nak? Ustadz mau tahu, ada yang tahu mereknya? Mungkin tahu dari televisi atau mungkin dengar. Bintang. Soju sprinkle itu tuh. Ya. Alkoholnya tinggi. Masya Allah. Oke ya. Jadi hati-hati ya. Alkohol itu dipakai kalau untuk membunuh ini ya, membunuh virus ya kan, desinfektan yang ada itu kan. Kalau nggak percaya, kalau ada alkohol di rumah, coba disemprotkan di api gitu kan, langsung apinya menyala lebar kayak gitu, dikonsumsi oleh manusia, apa yang terjadi coba? Rusak, kebakar ya organ tubuhnya. Nah itu yang kalau kita masih diberikan akal sehat, pasti kita berpikir ke sana. Masa ya sih manusia meminum minuman keras gitu kan? Tapi kalau mereka yang sudah terbiasa meminum minuman keras, mereka kalau nggak minum pusing, kira-kira seperti itu. Nah makanya hati-hati ya, mereka mengincar kalian, nah Ustadz juga, dan semuanya. Intinya anak-anak muda itu yang diincar oleh mereka. Kenapa? Kalau kalian sudah masuk ke perangkap mereka, ya mereka jualannya lancar. Kenapa? Karena kan kalian usianya masih produktif, kalian usianya masih panjang ya, dibandingkan dengan mereka yang sudah usia lanjut. Jadi minuman keras itu tidak boleh karena memang berbahaya. Ya, berbahaya, dan bisa kalau kalian nggak percaya berbahaya apa enggak, cek aja kandungannya alkohol kan. Alkohol tadi kan saya sudah sebutkan. Disemprotkan di api aja, apinya bisa menyala lebih lebar ya, bisa lebih luas. Kemudian ada judi. Judi itu apa? Judi itu adalah sama aja kita mengundi nasib ya, main sesuatu, main kartu atau main apa yang ketika siapa yang menang dia dapat uang yang banyak, tapi siapa yang kalah maka dia yang nggak dapat apa-apa. Kemudian pertengkaran itu juga nggak boleh ya. Ada peribahasa mengatakan kalau orang bertengkar itu Nak, kalah jadi abu, kalau menang jadi, ada yang bisa menurut? Kalau orang bertengkar itu Nak, ada dalam peribahasa Nak, kalau yang bisa jawab silakan dinyalakan mic-nya ya. Kalau orang bertengkar itu dalam peribahasa dikatakan kalah jadi abu, kalau menang jadi TTTT. Ada yang tahu? Arang. Nah, mantap. Syafiq Al-Sadiq. Arang. Menang, kalah jadi abu, kalau kalah dia hancur jadi abu, kalau menang jadi arang. Sama-sama jelek, Nak, sama-sama hitam ya. Jadi kalau makanya kalau bisa kita hindari pertengkaran ya. Jangan, walaupun kita benar, bukan berarti nanti kalau seandainya kalau benar ngalah berarti nanti kita ditindas, bukan berarti kita ngalah untuk bukan ngalah untuk kalah, tapi kita ngalah untuk menang. Kita ngalah dalam rangka untuk menyusun strategi bagaimana caranya nanti membuat mereka mengetahui bahwa itu adalah tidak benar gitu ya. Baik, kita langsung ke materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini
bagan ini ada di buku kalian, nanti bisa dilihat dan dibaca. Jadi menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran di dalam Al-Quran. Dia akan ada ayat-ayatnya. Tadi belum apa-apa sudah ada yang menyebutkan khomer. Khomer itu ada di dalam Al-Quran ya, Nak, ya. Asal kata minuman keras itu khomer. Nah, ini kan ada khomer. Khomer itu minuman keras. Termasuk juga narkoba ya, dan sejenisnya. Nah, ini ada gambar alat suntiknya. Selamatkan generasi muda dari narkoba. Kenapa generasi muda? Karena itu tadi ya, kalau kalian sudah masuk ke perangkap mereka, mereka bisnisnya jadi tambah lancar. Karena kan kalian masih produktif. Terus biasanya narkoba itu, nah, pertama dikasihnya gratis. Sama kayak minuman juga, itu minuman keras tuh biasanya awal-awalnya diberikan cuma-cuma. Untuk kedua kali atau ketiga kalinya, kalau kalian tidak minum, kalau seandainya sudah pernah minum dan tidak minum, kepalanya akan terasa berat, pusing. Sampai-sampai kalau Ustadz tidak salah itu pernah lihat orang yang kecanduan, itu tangannya itu disayat-sayat. Nah, tangannya disayat-sayat, darahnya keluar, diminum, disedot. Kenapa? Ya dia mau beli obat nggak dapat lagi, nggak bisa lagi. Sehingga seperti itu caranya. Nauzubillah, kan ngeri ya. Nah, jangan sampai ya, karena kalau sudah masuk ke perangkap mereka susah untuk lepas. Makanya ada rehabilitasi ya. Ada tempat rehabilitasi atau tempat di mana mereka penyembuhan. Tapi susah bagi yang sudah pernah memasuki ke wilayah narkoba, untuk sembuhnya susah. Makanya kalau ada orang yang kena narkoba itu nanti kok hari ini di penjara, nanti keluar kok masuk penjara lagi ya, karena memang dia pengen lagi gitu ya, karena dulu udah pernah merasakan. Narkoba itu sebenarnya kan obat-obatan medis ya, Nak, ya. Kan digunakan kalau digunakan sesuai dosis itu sangat aman. Kan biasanya kan orang kalau yang ayahnya profesinya medis biasanya tahu buat apa sih narkoba. Kalau Ustaz tidak salah itu untuk obat bius, salah satu obat bius. Nah, ketika pasien tersebut akan dioperasi dan pembedahan yang begitu besar, biasanya diberikan narkoba atau zat tersebut dengan dosis tertentu sehingga pasien tidak merasakan sakit. Kan tubuhnya dibelah, disayat-sayat gitu kan, ketika dia dibius kan jadi tidak sakit. Tapi oleh manusia disalahgunakan untuk minum-minuman atau konsumsi yang tidak semestinya, sehingga ya berbahaya. Nah, baik, Nak, di sini ada dialog antara Arif dan Yahya. Ustadz mau minta kepada Syafiq As-Sadiq. Assalamualaikum Syafiq. Halo Ananda Syafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, Ananda Syafiq nanti Ustadz minta jadi Arif ya, Nak, ya. Kemudian ada Faiz Fatria Harsan. Assalamualaikum Faiz. Waalaikumsalam. Faiz, saya Ustadz minta nanti jadi Yahya ya, Nak. Jadi Syafiqnya Arif, Faiz Fatria Harsannya jadi Yahya. Nanti komunikasi dua arah untuk membaca dialog yang ada di sini. Ayo silakan dimulai. Assalamualaikum Yahya. Waalaikumsalam. Kayaknya sedang sibuk nih. Iya, lagi mempersiapkan proposal kegiatan Sabtu depan kan. OSIS akan mengadakan kegiatan penyuluhan dari BNN. Oh gitu. Memangnya siswa-siswa sekolah kita sudah banyak terkena narkoba. Sampai-sampai mendatangkan BNN segala. Bukan begitu, ini tindakan pencegahan kan. Seusia kita nanti sebenarnya banyak yang tidak tahu narkoba itu dan bagaimana akibatnya jika kita memakainya. Oh, alhamdulillah, aku kira. Di samping itu ya, baru-baru ini aku dengar ada kakak kelas kita dulu dikeluarkan dari SMA gara-gara ngedrugs. Astagfirullah, masa sih, siapa itu? Kamu ingat, dulu ada kakak kelas kita yang paling tinggi kurus dan rambutnya ikal. Oh ya, aku ingat. Tapi kan setauku dia anak yang baik. Nah, itulah yang aku tidak tahu. Mungkin setelah SMA salah pergaulan. Begitu ya. Oke, Rip, selamat membuat proposal. Semoga kegiatannya sukses dan bermanfaat untuk kita-kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih sahabatku. Baik, terima kasih Faiz sama Syafiq ya sudah berdialog tadi. Ada dua orang pemuda lah ya berdialog menyiapkan proposal untuk kegiatan penyuluhan BNN. Kenapa? Karena ya khawatirnya nanti kalau kalian tidak tahu narkoba, ya itu tadi ya, diberikan secara cuma-cuma pada awalnya, nanti untuk kedua ketiganya baru
bisa kalian mengeluarkan uang berjuta-juta atau bahkan bermiliaran untuk mendapatkan narkoba. Dan jangan heran kalau ada orang mau beli narkoba itu sampai dia membunuh orang tuanya atau keluarganya, kan, sampai mencuri dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia harus dapat barang tersebut ya untuk dikonsumsi. Karena kalau tidak kepalanya akan pusing, dan lain sebagainya. Karena dia sarafnya sudah diserang. Jadi nauzubillah, mudah-mudahan kalian sudah teredukasi dari sini ya. Jangan sekali-sekali dekati narkoba. Kok narkoba diciptakan, kan tadi sudah saya sampaikan ya. Karena memang itu obat medis ya. Cuman manusia yang salah menggunakan. Kemudian ada ciri-cirinya di sini tadi disebutkan. Ada kakak SMA, badannya kurus ya. Nih. Dulu ada kakak kelas yang badannya tinggi, kurus, dan rambutnya ikal. Jadi kalau kalian melihat orang yang tipikalnya seperti ini, orangnya tinggi, terus dia kurus, dan juga rambutnya ikal, itu, wah ini narkoba ini. Bukan ya, jangan ya. Jadi kalau ada yang melihat seperti itu, belum tentu dia narkoba. Karena bisa jadi orang yang kurus itu karena pengaruh faktor genetik dari kedua orang tuanya ya. Jadi tidak semua orang yang kurus itu identik dengan narkoba. Tapi biasanya orang yang sudah terkena narkoba itu, dia tidak mau makan ya. Makannya mau, tapi juga maksudnya sedikit sehingga badannya kurus. Kenapa kok kurus? Ya dia hanya minum obat, makan obat itu aja itu sudah kenyang ya. Kira-kira seperti itu. Makanya badannya bisa sampai kurus. Kemudian kita beralih ke berikutnya. Ngedrak itu ya obat-obatan terlarang tadi itu ya, Nak ya. Nih, ada tagline lagi di sini. Jauhi minuman keras dan narkoba apabila ingin selamat. Jadi kalau kalian mau selamat, jauhi narkoba. Bukan hanya kalian ya, bagi kalian yang sudah paham nanti berarti kalian silakan disampaikan kepada adik-adiknya. Atau bahkan nanti ketika kalian sudah berkeluarga, kan punya anak ya, selamatkan generasi setelah kalian. Nah, di sini ada hadis tentang minuman keras ya. Ustadz minta kesediaannya kepada Ananda Haisa Nur Fadila. Haisa Nur Fadila, minta tolong dibacakan arti dari ini, Nak, dari Ibnu Umar. Artinya saja. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah ham dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Iya, baik. Setiap yang memabukkan itu adalah khomer dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi kenapa khomer itu merupakan pangkal dari kejahatan? Karena kalau seseorang itu sudah mabuk, nah dia kan nggak punya akal sehat lagi ya. Dia mau membunuh, dia mau melukai, dia melakukan hal-hal apapun itu sebenarnya bukan dia yang melakukan, tapi sudah dikendalikan oleh setan. Makanya pangkal dari kejahatan, karena dia tidak sadar yang melakukan. Jadi nanti ketika orang itu sudah mati, sudah dia lukai, baru dia ketika sadar baru astagfirullahaladzim, baru ingat dia, ternyata saya sudah melakukan ini. Yang berbuat memang dia, tapi bukan dia, karena dia sudah dimasuki alam sadarnya sudah dikendalikan atau sudah disedar oleh setan. Makanya di sini disebutkan pangkal dari kejahatan. Kenapa? Gara-gara khomer bisa hancur semuanya. Kalau nggak percaya, mungkin ada di antara warga atau mungkin ada tetangga kalian di sekitaran rumah atau warga ya, yang konsumsi seperti ini. Biasanya sih dia tidak harmonis ya dalam rumah tangganya ya, marah terus dan lain sebagainya. Dan anaknya juga nanti akan berimbas kepada keturunannya ya. Kemudian, oke. Nah, kira-kira itu, Nak, itu adalah materi tentang minuman keras ya, yang tadi sudah kita dengarkan bersama tentang judi, minuman keras, bertengkar ya. Tadi sudah kita bahas bersama. Dan kenapa singkat? Ya memang seperti itu, hanya segitu ya ayatnya, hadisnya. Kalau ada di dalam Al-Quran itu, tapi ayatnya Ustaz lupa, dan di dalam buku ini ternyata dia ada disampaikan ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi hai orang yang beriman, janganlah kalian kita diminta untuk menjauhi yang namanya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dan sebagainya ya. Nah, di dalam materi ini tentunya kita juga semoga bisa memahami kenapa dalam Islam dilarang, karena ada bahayanya. Makanya di dalam agama kita itu kita harus berhusnuzon atau berprasangka baik. Nah,
Segala sesuatu yang dilarang itu pasti ada maksud dan tujuannya. Kalau masih dilaksanakan, berbahaya bagi yang melaksanakan. Contoh lain adalah memakan daging babi. Babi itu kan di dalam Islam diharamkan, ya. Dan kenapa kok diharamkan? Ternyata kalau ditinjau dari segi medis itu sangat berbahaya, ya, dalam ketika masuk ke dalam tubuh manusia. Kok ada seorang orang di Indonesia yang memakannya dan diperbolehkan, Ustaz? Ya, mereka berkeyakinan yang berbeda, ya. Ya, kira-kira seperti itu, Nak. Materi yang kita bahas pada hari ini, ya, fix tentang pertengkaran, judi, minuman keras itu tidak boleh dilaksanakan. Kalau kalian nekat melaksanakan, maka Ustadz akan lepas tangan. Kenapa? Ustadz sudah menyampaikan dampak buruknya seperti apa, ya. Jadi jangan kalian paksa untuk melaksanakan, karena itu adalah bisa jadi bukan hanya kalian yang merugi, tapi orang tua kalian akan menangis nanti. Kenapa? Karena generasi setelah kalian hancur, ya. Kalian kan harus ingat, kalian kalau bisa itu membuat mereka berdua, orang tua, ya, ayah atau ibu, menjadi nangis bahagia, bukan nangis karena hal negatif. Semoga mereka nangis karena kalian menjadi hafiz Quran. Kalian keluar dari SMPT dengan predikat-predikat bacaan Quran yang bagus, hafalannya banyak. Itu yang membuat mereka menjadi terharu dan nangis, ya. Bukan karena sebaliknya anak saya karena ada informasi-informasi negatif yang mereka terima. Nauzubillah, ya, jangan sampai kalian melukai hati mereka dengan seperti itu. Sudah cukup mereka mengeluarkan banyak nominal uang untuk kalian berada di SMP Sarobani ini. Jadi buatlah mereka menjadi bahagia dengan berprestasi, ya. Ustadz, hafalan saya kurang bagus di bidang manapun. Bisanya di matematika misalnya, silakan matematikanya dikuatkan. Nanti kalau ada olimpiade, mengajukan diri, Ustadz saya mau ikut olimpiade matematika, saya bisa insya Allah. Nah, alhamdulillah, ya. Walaupun pandemi, jadi walaupun pandemi ini tetap berkreasi, ya, Nak, ya. Apalagi kan kita ada kegiatan-kegiatan perlombaan, silakan diikuti. Nah, kalau yang saya nggak pandai, Ustadz, buat video, nggak apa-apa, kita berpartisipasi, ya, nggak masalah. Yang penting kita sudah berpartisipasi dan sudah berkontribusi. Begitu, Nak, kira-kira materi yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang sudah berkenan mendengarkan Ustadz dari awal sampai akhir ini. Terima kasih kepada Anda semuanya yang berada di rumah, yang mengikuti materi Ustadz. Ustadz pesankan nanti setelah Ustadz menyelesaikan materi ini, berarti siap-siap nanti dicek di Google Classroom-nya, ya. Akan Ustadz berikan penilaian kembali tentang judi, ya, tentang bab 2 ini. Jadi kalau bab pertama beres, langsung ke bab kedua. Dan ingat, bagi yang bab pertama nilainya belum maksimal, kalau bisa Ustaz sarankan jangan terpengaruh kepingin mengerjakan di bab kedua. Selesaikan dulu tugas di bab pertama, baru beralih ke bab kedua, ya. Karena kalau nanti tertinggal, kasihan. Maksudnya sedikit-sedikit itu kalau kita lama-lama kita tinggalkan, nanti akan menumpuk di akhir dan terbengkalai. Baik, mau kita sudahi tapi bertambah ini satu lagi. Silakan Ustaz berikan kesempatan kepada Ananda untuk bisa bertanya di forum ini tentang pembelajaran PAI. Silakan apabila ada yang ingin disampaikan. Semuanya sudah masuk, ya. Silakan dinyalakan mic-nya saja. Ini yang Ustaz lihat pantau menggunakan laptop Ananda Khaira Almira, ya. Khaira Almira pakai laptop, ya, Nak, ya, belajarnya, ya. Oke, view-nya terlihat lebih luas, terlihat lebih lebar. Sementara yang lain menggunakan HP, ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ustaz cukupkan untuk pelajaran kali ini, ya. Terima kasih atas kebersamaannya bagi kelas 8C. Terus semangat belajar walaupun di tengah pandemi. Bersyukur kalian berada di tengah-tengah wilayah kota bumi, ya. Karena secara menyeluruh atau sebagian besar, walaupun tidak semuanya, itu sinyalnya bagus, ya. Tapi daerah orang-orang yang tinggalnya sudah di daerah pelosok-pelosok sana, mereka akan sangat kesusahan ketika pandemi seperti ini. Sekolah nggak boleh, tapi online juga nggak bisa, ya, karena memang sinyalnya nggak bisa sama sekali. Kalau kalian mungkin bisa, ada yang mungkin yang keluar masuk, tapi kan sebagian besar bisa.
Baik, kita cukupkan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Anda semuanya. Kita tutup dengan bersama melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita lanjutkan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.